wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN Bukit Dalam, yang saya hormati Bapak-bapak, ibu-ibu, dewan guru SDN Bukit Dalam yang berbahagia. Pertama, marilah kita mengajukan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini kita dapat melaksanakan dalam rangka diseminasi atau aksi nyata modul 1.4 budaya positif dalam rangka pendidikan guru penggerak. Tanpa salawat dan salam, marilah selalu kita curahkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta seluruh kerabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Hari ini saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena Bapak Ibu bersedia untuk menghadiri, meluangkan waktu dalam rangka diseminasi budaya positif pendidikan guru penggerak. Yang pertama ini temanya adalah budaya positif, itu menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di sekolah. Konsep inti tentang budaya positif itu ada delapan. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Keenam, posisi kontrol guru. Ketujuh, keyakinan kelas. Dan kedelapan, segitiga restitusi. Ini yang akan kita bahas hari ini. Sebelumnya ini tentang miskonsepsi tentang teori kontrol. Di sini ilusi guru mengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ini semua ini adalah kesalahan. Miskonsepsi itu kesalahan konsep tentang teori kontrol. Ini mungkin kita rasakan semua di sini. Ini kita masih berpandangan, mungkin sekarang masih berpandangan bahwa mengontrol murid, guru mengontrol murid, itu masih kita rasakan. Bagaimana seharusnya yang dilakukan oleh guru kepada murid? Ini akan kita pelajari. Ini mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Stimulus respon, realitas kehidupan kita sama, kebutuhan kita sama. Semua orang, teori kontrol, realitas kebutuhan kita berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama, sedangkan teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita,
Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah. Model berpikir menang-menang. Nah, ini mengubah paradigma atau pemikiran tentang stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Ini disiplin positif. Nah, disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Ini disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Ini nilai-nilai kebajikan. Nilai yang disepakati bersama. Nah, maksudnya ini lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Ini kebajikan yang universal, meliputi semua tanpa membedakan suku bangsa, latar belakangnya. Di sini contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Profil belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, bernalar kritis. Nah, di sini kemudian IPO Primaries Program. Ada yang namanya toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri dan komitmen. Nah, kemudian keterampilan hidup atau life skill dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Ini nilai-nilai kebijakan yang universal. Nah, contohnya kebutuhan dasar manusia. Kita beranjak ke pembahasan selanjutnya. Kebutuhan dasar manusia itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Kebutuhan tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Ini kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu bertahan hidup. Nah, ini kebutuhan setiap manusia mempertahankan hidupnya, seperti makanan, kebutuhan makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Kemudian kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, kemudian dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Yang ketiga itu kebutuhan akan penguasaan atau power. Nah, ini meliputi harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, dan diakui atau didengar.
Kemudian kebutuhan kebebasan atau freedom meliputi sikap mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Yang kelima yaitu kebutuhan kesenangan atau fun, seperti bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Ini 5 kebutuhan dasar yang dimiliki oleh manusia. Nah, kita beranjak ke motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi perilaku manusia ada yang namanya motivasi ekstrinsik atau dari luar, kemudian motivasi intrinsik atau dari dalam. Yang termasuk motivasi ekstrinsik yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ini tentu saja dimiliki oleh manusia, sifat manusia dari luar. Kemudian yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, tentunya ada hal-hal yang akan dilakukan seseorang agar dia memperoleh imbalan atau penghargaan. Nah, kemudian motivasi intrinsik dari dalam itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Nah, ini. Kemudian kita selanjutnya ada yang namanya hukuman. Nah, hukuman ini termasuk tidak terencana, maksudnya tiba-tiba. Nah, itu hingga kita pemahaman kita sekarang. Nah, ini hukuman tidak terencana, tiba-tiba. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Kemudian bersifat satu arah. Kemudian berupa hukuman fisik atau psikis, bersifat kejiwaan atau psikologis. Kemudian konsekuensi. Apa itu konsekuensi? Seperti terencana atau disepakati sesuai peraturan. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman. Kemudian sikap guru selalu memonitor murid. Nah, dari 2 ini ditujukan kepada siswa yang dilakukan guru masih bersifat pemahaman yang negatif. Nah, kita melihat hukuman atau konsekuensi. Nah, kemudian yang ketiga restitusi. Nah, ini adalah cara agar kita dapat melakukan sebuah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Nah, menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan yang mereka lakukan. Kemudian prosesnya bersifat kolaboratif, yaitu mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Artinya kita mengajarkan kepada murid untuk mengintrospeksi dirinya, apa yang telah mereka lakukan. Kemudian kita bertanya, bagaimana, apakah itu sesuai dengan keyakinan kelas atau tidak. Nah, nanti itu ada yang contohnya segitiga restitusinya. Kemudian ini 5 posisi kontrol guru. Nah, ini di sini ada 5 posisi kontrol seorang guru. Yang pertama itu penghukum. Nah, penghukum. Yang kedua pembuat merasa bersalah.
Nah, ini kita guru biasanya itu posisinya sebagai penghukum ini bisa menghukum murid misalnya macam-macam ini, misalnya keliling lapangan dan sebagainya. Kemudian pembuat merasa bersalah, artinya kita menghakimi secara satu arah meskipun kita tahu bahwa memang murid tersebut melakukan kesalahan. Nah, kemudian posisinya sebagai teman. Nah, kemudian sebagai pemantau, guru sebagai pemantau, kemudian sebagai manajer. Nah, ini kan kita jelaskan nanti apa itu sebagai yang paling baik ini apa posisinya. Nah, ini beberapa contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Guru sebagai penghukum ini hormat pada bendera selama 1 jam. Pernah lah? Pernah. Atau kita semasa sekolah misalnya melakukan kesalahan, diminta untuk hormat pada bendera selama 1 jam. Kemudian pembuat merasa bersalah itu, contohnya berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu atau bapak. Nah, ini pernahlah kita bertanya seperti ini? Biasanya ada. Ini sebagai posisi sebagai pembuat merasa bersalah. Nah, sebagai teman, nah ini mending sebagai temannya. Ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu atau bapak ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Nah, ini agak mending. Kemudian sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Nah, ini guru sebagai pemantau. Juga sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaikinya? Nah, ini posisi sebagai guru, sebagai seorang manajer dalam menghadapi murid. Nah, kontrolnya posisinya sebagai manajer. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini apa ini posisinya nih? Posisi kontrol apakah aku? Jika dikaitkan dengan 5 tadi. Nah, kira-kira apa? Membuat merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, pembuat merasa bersalah. Nah, di sini ayolah lakukan demi bapak ibu ya. Sebagai manajer atau teman? Teman. Nah, sebagai teman. Nah, kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Penghukum lah. Kita beranjak ke materi selanjutnya. Nah, keyakinan kelas. Nah, baru dengar keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas?
Mengapa bukan peraturan kelas? Nah, biasanya kalau di kelas itu ada peraturan kelas. Nah, misalnya sekian banyak peraturan gitu. Nah, kalau buang sampah sembarangan, misalnya denda. Nah, jadi harus membuang sampah pada tempatnya. Tidak boleh makan di dalam kelas saat pelajaran berlangsung dan sebagainya. Nah, di sini keyakinan ini adalah kembali kepada kesadaran siswa tersebut. Nah, ini kesepakatan semua kelas. Nah, misalnya di kelas 6 sepakat yakin dapat melaksanakan apa yang sudah disepakati tersebut. Nah, disebut keyakinan kelas, lebih mengacu pada kesadaran, kembali kepada kesadaran diri sendiri untuk melaksanakannya. Nah, ini pembentukan keyakinan kelas. Itu bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah, sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas atau sekolah. Nah, ada yang namanya keyakinan kelas, skopnya itu lebih sempit di dalam kelas. Kalau keyakinan sekolah melibatkan seluruh warga sekolah. Contohnya seperti apa keyakinan kelas ini? Kalau kita mengikuti kegiatan ekstrakurikuler pramuka, harus kalau mau izin. Nah, kalau tidak bisa mengikuti harus minta izin. Nah, ini keyakinan sekolah. Nah, keyakinan kelasnya bagaimana? Misalnya tidak apa? Kalau tadi kan dibuat dalam pernyataan positif. Nah, berkomitmen untuk mengerjakan ujian dengan sebaik-baiknya. Nah, itu pernyataan positifnya. Kemudian segitiga restitusi. Nah, ini materi selanjutnya. Apa itu segitiga restitusi? Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, ini tadi yang maksudnya keyakinan tadi masih terkait dengan ini. Nah, keyakinan kelas agar dia bersifat mandiri dan mempunyai rasa tanggung jawab terhadap keyakinan kelas tersebut. Segitiga restitusi ini ada 3 tahapan, makanya segitiga. Yang pertama itu adalah menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian yang terakhir menanyakan keyakinan. Nah, ini biasanya kita mengatasi murid yang bermasalah di sekolah atau di kelas yang melanggar keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Ini menstabilkan identitas apa saja itu berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Nah, ini bagian dari proses pembelajaran. Ini semua bernilai positif. Kemudian, itu contohnya seperti berbuat salah itu wajar.
Nah, ini menstabilkan identitas. Memang semua pernah berbuat salah, makanya berbuat salah itu wajar. Kemudian ini terkait dengan pembicaraan kita kepada murid. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Nah, ini kalimat positif semua ini. Ibu atau bapak juga pernah melakukan itu. Ibu atau bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kemudian kamu berhak merasa begitu. Dan validasi tindakan yang salah berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Nah, ini kalimatnya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kemudian kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Nah, ini contoh-contoh kalimat validasi tindakan yang salah. Kemudian menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Ini contoh pertanyaannya adalah apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Semuanya berisi kalimat yang tidak menghakimi, kalimat yang bernilai positif. Contoh penerapan segitiga restitusi seperti itu tadi. Ini mungkin ada pertanyaan dari Bapak atau Ibu. Saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama ulun Nurul Hikmah. Ulun mau bertanya. Tadi kan ada dijelaskan 5 posisi kontrol guru. Nah, jadi yang mana posisi yang sebaiknya dilakukan oleh guru? Terima kasih. Nah, ini dari 5 posisi kontrol. Ini sebagai penghukum
Ini 5 posisi kontrol guru. Sebagai pendukung, pembuat merasa bersalah, teman, dan pemantau. Yang kelima adalah manajer. Dari 5 posisi kontrol guru ini, yang paling ideal itu adalah guru sebagai seorang manajer. Nah, manajer itu sebagai seorang pemimpin, leader, dan dia melakukan kepemimpinan berdasarkan tugas dan fungsinya. Nah, seorang manajer, contohnya di sini kalimat guru sebagai seorang manajer. Nah, ini, apakah kamu tahu kesalahanmu? Nah, ini bertanya. Nah, tidak menghakimi siswa yang melakukan kesalahan atau pelanggaran. Nah, kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Artinya, guru menawarkan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi siswa, bagaimana jalan keluarnya. Nah, ini posisi yang paling ideal. Posisi kontrol guru yang paling ideal adalah posisi manajer. Nah, misal contohnya siswa bertengkar, berkelahi di dalam kelas atau di lapangan saat kegiatan saat istirahat, misalnya berkelahi, kemudian saling baju, sampai kancingnya lepas. Nah, setelah ditenangkan dan sebagainya, didamaikan, dicarikan solusinya. Kemudian bagaimana solusinya? Sebagai seorang manajer bagaimana? Nah, mungkin di situ sebagai seorang manajer dia menanyakan kepada murid yang satu, bagaimana caranya? Apakah kamu mau menjadikan kancing bajunya yang terlepas tadi? Nah, itu tawaran kepada siswa yang satu. Nah, ini contoh sebagai seorang manajer. Jadi dia menerapkan lebih menitik beratkan kepada rasa tanggung jawab. Siapa yang merasa bersalah, dia harus bertanggung jawab. Yang penting menggunakan kalimat positif. Jangan sampai sebagai penghukum, guru sebagai penghukum atau pembuat rasa bersalah tadi. Kemudian ada lagi, bagaimana pertanyaannya, jawabannya? Ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ati Lestari. Saya ingin bertanya,
Bagaimana contoh penerapan segitiga restitusi pada siswa? Terima kasih. Nah, terima kasih. Ini beberapa contoh penerapan segitiga restitusi yang sudah saya lakukan. Ini misalnya pada kasus 1, siswa mencontek saat sumatif akhir semester. Di sini seorang siswa yang bernama Maria ketahuan melakukan kecurangan dengan mencontek pada saat pelaksanaan tes sumatif akhir semester. Ini adalah contoh isi dialognya. Ini. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Apakah kamu tahu mengapa Bapak panggil ke sini? Nah, dia menjawab, kemarin waktu ujian semester saya mencontek. Coba kamu ceritakan kronologinya. Nah, ini dia bercerita. Jadi waktu itu saya membawa catatan kecil ke dalam ruangan dan ketahuan oleh pengawas ruangan. Nah ini ada 3 segitiga restitusi tersebut. Yang pertama, menstabilkan identitas. Di sini, begitu, saya yakin tidak ada siswa yang sempurna. Kamu sudah baik mau mengakui kesalahan yang sudah kamu lakukan. Kemudian siswa, iya Pak, saya minta maaf. Nah, kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Nah, tindakan yang salahnya yang mana? Bisa kita tanyakan, kenapa kamu sampai mencontek? Nah, siswanya karena pelajarannya begitu sulit. Jadi saya memutuskan untuk membawa catatan kecil. Saya minta maaf Pak. Kata gurunya, tindakan itu benar atau salah? Nah ini validasi tindakan juga ini. Nah kata siswa, salah Pak. Saya tidak jujur dalam mengerjakan penilaian akhir semester. Nah kemudian ini komitmen siswa, dia mau mengakui kesalahannya. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan guru untuk kedepannya apa yang akan kamu lakukan saat ujian berlangsung. Apa yang harus dilakukan? Nah, siswa, saya akan belajar lebih tekun Pak dan bertanya kepada guru apabila saya belum paham tentang materi pembelajaran. Nah ini keyakinannya. Bila bisa dibuat dengan keyakinan kelas. Bila tidak paham pembelajaran, nah silahkan untuk bertanya. Nah, guru bagus Bapak Ibu, guru pasti akan dengan senang hati membantu kalian. Nah ini contoh-contoh, salah satu contoh penerapan segitiga restitusi. Kemudian kasus kedua, tidak mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Ini nama siswanya Najwa. Najwa, Sabtu kemarin kamu tidak ikut ekstra pramuka ya? Iya Pak, maaf soalnya saya buru-buru pulang karena mau diajak ayah pergi piknik ke Pantai Batakan. Nah, di sini yang pertama menstabilkan identitas. Wah, pasti itu sangat menyenangkan. Bapak juga pasti sangat senang jika diajak piknik. Nah, ini validasi tindakan yang salah. Apakah yang kamu lakukan sudah sesuai aturan sekolah?
Nah, dua, tidak buat soalnya saya tidak ikut ekstra pramuka tanpa izin. Kemudian menanyakan keyakinannya, kamu masih ingat dengan keyakinan sekolah kita? Kira-kira apa keyakinan yang belum kamu terapkan? Tertib mengikuti kegiatan sekolah. Nah, ini keyakinan sekolah. Nah, skopnya lebih luas. Keyakinan sekolah itu yang kasus pertama tadi keyakinan kelas. Saya bisa minta izin kepada pembina pramuka. Nah, ini mungkin ada yang lain. Saya mengikuti ekstra dulu, baru ikut ajakan ayah. Nah, berarti kamu sudah paham kita harus tertib aturan sekolah. Nah, ini contoh-contoh penerapan segitiga restitusi baik di kelas maupun di sekolah terkait dengan keyakinan kelas atau sekolah. Nah, apakah ada yang lain? Atau kita misalnya membuat contoh tentang keyakinan kelas ini, keyakinan sekolah. Bisa ada yang bisa membantu untuk membuat keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Silakan Ibu Zanda. Dan berupa misalnya tadi tertib mengikuti kegiatan ekstra. Tuh. Misalnya berkaitan dengan Jumat Takwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ulun ingin mengatakan untuk keyakinan kelas untuk kegiatan hari Jumat Takwa khususnya. Bisa misalkan siswa berhadir tepat waktu 7.30. Semua siswa wajib hadir pukul 7.30 karena kan dimulainya pukul 7.30. Jadi siswanya semua berpakaian sesuai peraturan di sekolah, itu berbusana muslim putih. Mungkin itu saja Pak. Itu peraturan apa? Keyakinan sekolah atau keyakinan kelas? Itu sekolah. Silahkan, terima kasih. Nah, ini salah satu dari keyakinan sekolah. Saat Jumat Takwa, tiap hari Jumat siswa berhadir jam 7.30 dan memakai pakaian putih. Nah, ini keyakinan sekolah. Ada yang lain? Keyakinan kelas misalnya. Piket kelas. Nah, siswa piket kelas, melaksanakan piket kelas. Nah, itu salah satu keyakinan kelas. Contohnya lagi bisa keyakinan kelas itu tertib saat berdiskusi. Nah, atau memaparkan hasil diskusinya ke depan kelas, atau wajib bertanya atau menanggapi hasil dari pemaparan kelompok yang lain. Nah, itu keyakinan kelas. Keyakinan sekolah mengikuti upacara bendera setiap Senin
dengan memakai atribut yang sudah disepakati. Nah, memakai sepatu, nah itu keyakinan sekolah. Ada yang lain atau pertanyaan lain ada? Nah, ini pembentukan keyakinan kelas. Nah, bisa ditempel nanti di kelas masing-masing. Nah, ini semuanya berkomitmen untuk menjalankan apa yang sudah disepakati bersama. Ini contoh videonya. Suaranya.
Ya, itu contohnya tadi. Maaf, itu suaranya tidak kedengaran. Itu mungkin kesalahan. Nah, yang jelas segitiga restitusi itu perlu kita terapkan di sekolah kita masing-masing. Ini untuk mengatasi berbagai masalah yang dialami oleh siswa kita. Artinya perlu mengedepankan nilai-nilai positif dari setiap peristiwa yang terjadi, nilai-nilai positif dengan pendekatan yang humanis, pendekatan yang lebih kepada sikap seorang guru sebagai seorang manajer. Sudah tadi. Apakah ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, akan saya simpulkan dari kegiatan hari ini bahwa nilai-nilai budaya positif di sekolah kita perlu diterapkan. Nah, konsep-konsep inti dari budaya positif di sekolah yaitu perubahan paradigma dalam belajar, kemudian penerapan disiplin positif, kemudian nilai-nilai kebajikan, kemudian kebutuhan dasar manusia, kemudian motivasi perilaku manusia, posisi kontrol seorang guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Disiplin positif. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan yang universal. Nilai-nilai kebajikan nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Kebutuhan dasar manusia, segala sesuatu yang harus dilakukan untuk mendapatkan apa yang diinginkan. 5 kebutuhan dasar manusia itu bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Motivasi perilaku manusia ada yang ekstrinsik dan motivasi intrinsik atau dari dalam. Ini perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini 5 posisi kontrol guru: penghukum, pembuat merasa bersalah, kemudian yang 3 teman, yang keempat pemantau, yang kelima manajer. Dari kelima ini, posisi kontrol guru yang ideal adalah sebagai seorang manajer. Nah, 5 contoh penerapan 5 posisi kontrol. Sebagai penghukum, hormat pada bendera selama 1 jam, membuat merasa bersalah,
Berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan. Nah, sebagai teman, ayo dong ikuti aturan sekolah. Sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Sebagai seorang manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Nah, kita minta dia untuk merefleksi diri apa kesalahan yang dilakukan. Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, ini menawarkan solusi bersama bagaimana memperbaiki kesalahannya. Nah, kemudian segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ya, kiranya sampai di sini kegiatan diseminasi saya tentang budaya positif. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini yang dapat kita laksanakan di dalam kelas kita. Sekarang di tangan kalian sudah ada keyakinan yang telah kita sepakati. Nah, sekarang kalian tempelkan satu-satu. Mulai dari Sipa, silakan tempel di depan. Dari sini. Kemudian Denis, tempelkan di sini. Nah, kemudian ini. Agus, maju, cium. Lailani, Rasid, Maria, terus Fitri, terus Najwa, di bawahnya Bella, Rita, Alia, kemudian Sinta, nah ini keyakinan kelas kita yang sudah kita sepakati. Semuanya sepakat bisa menjalankannya? Ya, sudah. Matahari pagi, cahaya indahnya memancar. Kita lihat masa depan yang begitu terang. Indonesia cemerlang, tujuan yang kita
kita kejar, semua bergerak bersama jadi angkatan terbaik. Guru penggerak angkatan 10, inovasi dan kreativitas kita tunjukkan. Kita bisa, takkan menyerah pada mimpi Indonesia emas. Kita wujudkan bersama. Kita semua bergerak menuju masa depan, guru masa depan.